engkau wajib menjauhi ujub. Dan ujub ini jelas itu sesudah beramal. Engkau wajib menjauhi ujub karena dua hal. Satu, ujub itu menghalangi pertolongan dan pengukuhan dari Allah Ta'ala. Karena orang yang ujub menghirani diri sendiri adalah orang yang dihinakan. Apabila seseorang lepas dari pengukuhan Allah dan taufik Allah, maka tidak lama lagi ia akan mengalami kerusakan. Orang yang kada diberi Allah lagi taufiknya, maka orang ini bakal mengalami kerusakan. Walaupun ini ilmu pengetahuannya luas, walaupun ilmu pengetahuannya banyak, tetapi orang ini sudah terhalang dari taufik Allah, maka dia akan mengalami kerusakan. Nah, taufik itu artinya adalah kemudahan untuk beribadah. Nah, kemudahan untuk beribadah. Anak beribadah ini kita mudah melakukannya. Anak membaca ini kita mudah melakukannya. Anak mengamalkan ini mudah melakukannya. Nah, itu pertanda kita diberi Allah taufik. Nah, jadi artinya begitu kita selesai beramal, kita ingat taufik Allah itu. Jangan lupa kepada taufik Allah. Bila kita beramal, kita melupakan taufik Allah, yang timbul hanya kita sendiri yang beramal, nah itu bagian daripada ujub ngarannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikatun, syuhun muta, wa hawan muttaba', wa i'jabul mar'i binafsi." Artinya ada 3 perkara yang merusak, yaitu kikir yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, dan menghirani diri sendiri. Imbah aku mengamalkan ini, imbah aku mengamalkan ini, lalu aku dapat kemudahan. Nah, bila itu pernyataan kita, tanpa kita ingat bahwa taufik dari Allah, maka itu adalah ujub ngarannya. Ujub ngarannya. Imbah aku mengamalkan ini, lalu jadi imbaku mengamalkan ini lalu berhasil. Nah, kayak itu aja. Lupa inya bahwa itu inya bisa beramal itu karena taufik Allah. Inya kada ingat lagi bahwa inya bisa berbuat baik itu karena taufik Allah, kada ingat. Nah, cuman yang disebutnya adalah ini keberhasilan karena aku mengamalkan ini. Nah, bila macam itu sampai ke hati-hati kita, maka itu adalah ujub. Dan itu menggugurkan amal yang sudah kita lakukan tadi menjadi kada berpahala lagi atau menjadi kurang pahalanya. Ayo kita bersuara. Aku mengamalkan ini, alhamdulillah berhasil. Mbah aku mengamalkan ini, alhamdulillah rezekiku nyaman. Mbah aku mengamalkan ini, hatiku lapang. Ayo kita bersuara itu. Tapi kita waktu bersuara itu kita ingat bahwa kita bisa mengamalkan itu karena ditolong oleh Allah. Nah, yang ada bapak itu nang ujub itu orang yang kali ingat lalu lawan pertolongan Tuhan. Nang orang yang merasa dirinya nang mampu, orang yang merasa dirinya nang kuat untuk itu.
Nah, kada ingat lagi lawan Tuhan, nah itu disebut ngarannya menghirani diri, atau bahasa agamanya adalah ujub tadi. Jadi pertama, ujub itu wajib kita jauhi, karena ujub itu akan menghalangi pertolongan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita disuruh menjauhi ujub? Ujub itu merusak amal saleh. Merusak amal saleh. Sebab itu Al-Masih Isa alaihi salam berkata, hai golongan Hawari. Sahabat-sahabat dekat Nabi Isa itu disebut Hawari. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah qala al hawariyun nahnu ansarullah. Nah, itu kan. Jadi sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi Isa itu disebut kaum Hawariyin. Nabi Isa berkata kepada golongan Hawari, kepada sahabat-sahabat dekat, ujar Nabi Isa, banyak lampu yang mati sebab angin. Ini tiup angin, lampu lalu apa aja. Banyak orang ahli ibadah yang rusak ibadahnya sebab ujub itu. Baik inya merasa kepintaran, baik inya merasa kekuatan, baik inya merasa kebungasan, baik inya merasa kekayaan, baik inya merasa keistimewaan pada dirinya, tanpa menyandarkannya kepada pertolongan Allah, tanpa menyandarkannya kepada pemberian Allah, itu berhak untuk disebut ujub ngarannya. Apabila yang menjadi maksud dan menjadi faidah orang hidup adalah ibadah, apabila yang menjadi maksud dan menjadi faidah orang hidup adalah ibadah, karena ujar Tuhan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu dalilnya bahwa kita hidup ini sebenarnya adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi, untuk mengenali kepada Allah. Nah, bila yang menjadi maksud tujuan hidup ini adalah ibadah, sedangkan pekerti jelik ujub itu menghalangi hamba hingga tidak bisa memperoleh kebaikan. Kalaupun dapat memperoleh kebaikan, maka sedikit saja ujub bisa merusak sampai tidak tersisa. Maka sudah semestinya orang tersebut berhati-hati dan takut akan datangnya ujub itu. Jadi ujub ini bisa menghilangkan saparapat pahala, bisa menghilangkan setengah pahala, bisa menghilangkan 2/3 pahala, bisa menghilangkan seluruh pahala. Nah, sama juga halnya dengan riya. Riya, ujub itu bukan hanya sebagai yang menghapus pahala, tetapi juga hukumnya adalah diharamkan. Diharamkan. Seandainya ada orang bertanya, apakah hakikat ujub itu? Nangapa garang ujub nito? Apa arti ujub? Apa pengaruh ujub? Dan apa hukumnya ujub itu? Nah, coba terangkan. Ketahuilah, sebenarnya yang dinamakan ujub ialah menganggap agung terhadap amal saleh.
Jelasnya menurut keterangan ulama kita, yaitu penuturan hamba terhadap hasil kemuliaan amal salih dengan perkataan yang tidak disandarkan kepada Allah. Kita menganggap kita mampu beramal semalaman hatam Quran. Kita menganggap, merasa bahwa diri kita ini mampu bersedekah sekian puluh ratus juta umpamanya. Tanpa menyandarkan kepada Allah. Nah, itu ujub. Atau orang lain, atau nafsu. Ke orang lain kah? Sama aja juga. Ya, ada ikan bantu aku nih, kiamat sudah aku. Nah, umpamanya sama aja juga itu lupa kepada Allah. Para ulama berkata, ujub itu kadang-kadang menjurus kepada ketiga-tiganya. Diri sendiri, orang lain, atau nafsu. Artinya menyebutkan kemuliaan amal dari tiga arah sekaligus, yaitu nafsu, makhluk, dan sesuatu selain Allah. Kita ini merasa mampu berbuat ini karena ini. Nah, selain daripada Allah. Kadang-kadang ujub itu bisa rangkap dua. Dengan menuturkan amal dari dua arah. Aku ini bisa beramal, aku ini bisa beramal sedemikian karena ini. Nah, dan kadang-kadang sendirian dengan menyebutkan kemuliaan amal dari satu arah. Kadang-kadangnya menyebut kemuliaan kemampuannya beramal itu dari dirinya sendiri, kadang menyebut orang lain. Nah, pokoknya apabila kita mengagungkan amal saleh yang kita kerjakan tanpa kita mengingat bahwa kita mengerjakan itu adalah pertolongan Allah, maka itu bisa disebut ujub, sudah ngarannya. Lawan ujub ialah ingat anugerah Allah. Nah, itu lawannya ujub. Cukup di dalam hati. Ini perkara-perkara hati. Ayo di mulut kita. Aku telah berhasil menyelesaikan ini. Aku telah berhasil menuntungkan ini. Aku telah berhasil mencapai ini. Ayo di muntung kita berkisah itu. Tapi di dalam hati kita, kita ingat bahwa keberhasilan kita itu adalah sebab taufik Allah, sebab pertolongan Allah. Lawan ujub ialah ingat anugerah Allah. Ingat bahwa amal itu sebab taufik Allah. Allah yang memuliakan, mengagungkan ganjaran amal dan melipatkannya. Ingat semacam ini adalah fardu hukumnya. Nah, ingat seperti itu fardu hukumnya. Jadi di waktu kita mengucapkan keberhasilan, kita wajib di dalam hati mengingatkan bahwa itu adalah anugerah Allah. Itu adalah pertolongan Allah, supaya jangan ujub. Ingat semacam ini adalah fardu. Ketika ada perkara yang menarik ujub. Ketika ada perkara kita merasa bangga dengan diri kita. Di waktu kita merasa bangga dengan diri kita, di situ kita wajib ingat bahwa ini anugerah Allah. Dan sunat
mengingat anugerah Allah tadi dalam semua waktu. Jadi artinya ingat anugerah Allah ini dua, ada wajib, ada sunat. Nang wajib namanya ketika datang ujub. Nah di situ kita wajib menolaknya dengan ingat anugerah Allah. Sunat kalau kada datang ujub. Nah, jadi ingat anugerah Allah. Nah, kita ini ingat anugerah Allah, ingat padahal kita kada ujub, cuma ingat kita anugerah Allah. Nah, itu sunat. Tapi di waktu hati kita ini, di waktu pernyataan kita, di waktu hati kita membanggakan amal ibadah kita, nah di situ kita wajib mengingat bahwa ini adalah pertolongan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengaruh ujub pada amal, maka sebagian ulama berkata orang ujub itu menunggu leburnya ganjaran amalnya. Kalau ia bertobat sebelum mati, ia selamat. Tetapi kalau tidak, maka dilebur ganjaran amalnya. Nah, jadi ujub ini kalau kita tobat, nah itu bisa selamat amal kita. Kita bahari pernah membanggakan diri kita. Kita dahulu pernah membanggakan bahwa kita mampu berbuat ibadah sekian. Nah, kita membanggakan diri kita, kita mampu misalnya orang naik haji tawaf 70 kali sehari umpamanya. Boleh kakak bagi kisah aku kawa 70 kali tawaf sehari. Ada yang berkisah aku kawa umrah 40 kali umrah. Di saat berkisah itu membanggakan dirinya. Artinya kada ingat bahwa inya itu kawa karena anugerah Allah, kada ingat lalu berkisah orang datang naik haji dihilangi orang. Aku kawa ngucup Hajar Aswad, aku kawa tawaf 70 kali sehari, aku kawa umrah 40 kali. Cuma naik haji 40 hari, ingat umrah kawa 40 kali, berarti sekali sehari umrahnya. Nah, tanpa mengingat anugerah Allah, berkisah wara kepada orang. Nah, ini ujub. Satu saat inya tahu, itu salah. Nang kisahkan bahari itu luput, lalu inya tobat. Nah, selamat saja. Artinya pahalanya kada terganggu, pahalanya kada gugur. Tetapi kalau inya mati sebelum bertobat, maka pahala-pahala sekian tawaf umrah tadi menjadi dilebur ganjaran amalnya. Ini adalah pendapat Muhammad bin Sabir, salah seorang guru golongan Karramiyah yang dinamakan ihbat lebur. Muhammad bin Sabir ialah hilangnya semua nama-nama baik dari amal, sehingga orang itu tidak mempunyai hak ganjaran dan pujian sama sekali. Nah, ini menurut pendapat sebahagian ulama, ujar Imam Ghazali. Sebagian ulama berkata pengaruh ujub yaitu hilangnya kelipatan ganjaran amal, lain tidak. Nah, ada yang mengatakan bahwa ujub itu bukan menggugurkan seluruh amal, tapi menggugurkan kelipat gandaannya. Kan amal baik dibalas, diganjar, diganda 10 untuk kalau. Nah, karena inya ujub jadi kada baganda lagi, dapat 1 aja. Nah, ada pendapat ulama juga yang macam itu.